Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima Putri dengan NIM 2410612085 dari Program Studi Peternakan Universitas Andalas. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan, di mana saya akan mengangkat isu tentang OSI, yaitu Oriental Circus Indonesia di Taman Safari 1970-an. Ada 8 orang pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia yang mendatangi ke Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta Selatan bersama para pendamping hukum. Mereka melaporkan adanya tentang eksploitasi anak seperti kekerasan fisik, psikis, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mereka alami di tahun 1970-an. Mereka punya data, Kak Soleh, dari Oriental Circus Indonesia. Sekarang membawa berkas yang kabarnya ada nama ratusan. Ratusan itu bukan pemain sirkus, tapi ada juga karyawan, ada juga kasir, sopir. Di sana lengkap ya? Ratusan 104. 104. Jadi saya 104 ini memang... Baik, saya akan mengulik cerita tentang OSI, Oriental Circus Indonesia, yang melakukan tindak kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Sejumlah mantan pegawai Oriental Circus Indonesia atau OSI membongkar dugaan praktik eksploitasi kekerasan hingga perbudakan yang dialami selama bertahun-tahun. Mantan pemain yang mayoritas perempuan menyampaikan langsung kesaksian mereka selama dipekerjakan menjadi sirkus di Taman Safari Indonesia. Komnas HAM menyoroti kasus eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia yang tak kunjung selesai, meski sudah berlangsung selama 28 tahun sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1970-an. Komnas HAM saat itu telah membuat kesimpulan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Oriental Circus Indonesia, seperti pelanggaran hak anak untuk mengetahui asal-usul identitas keluarga yang merupakan hak dasar manusia. Komisi 12 DPR RI secara tegas mendorong Mabes Polri untuk membuka kembali kasus eksploitasi anak di Oriental Circus Indonesia, karena sebagian bukti penyiksaan fisik telah lama dan mungkin sulit untuk dibuktikan. Komisi melihat termasuk penyidikan babak baru terbuka lewat unsur perdagangan anak. Kata Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI mengatakan pintu masuk bisa saja terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Kalau penyiksaan fisik, karena sudah 28 tahun, mungkin agak sulit menemukan bukti-bukti atau visum dan lain sebagainya. Selanjutnya, kuasa hukum mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia menyesalkan jika ada pihak menganggap kekerasan dan eksploitasi yang dialami pemain Oriental Circus Indonesia adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia biasa. Pihaknya juga meminta kasus ini ditangani secara serius dan membawa kasus ini ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Taman Safari Indonesia membantah adanya tuduhan soal keberadaan bunker rahasia di area Taman Safari Bogor. Lokasi yang disebut sebagai bunker rahasia adalah rumah pribadi dari Hadi Manangsang yang merupakan pendiri Oriental Circus Indonesia. Sebelumnya, mantan pemain sirkus OSI mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari yang diduga sebagai lokasi penyiksaan pemain sirkus. Hal itu diungkapkan dalam tuntutan yang dilayangkan kepada Taman Safari Indonesia soal dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang dialami korban semasa bekerja di sirkus. Melalui kuasa hukumnya, para mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengungkapkan ada bunker yang menjadi lokasi penyiksaan menurut kuasa hukum para pemain Oriental Circus Indonesia. Kalau substansinya kita nggak tolak. Jadi gini, saya bacakan ya. Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus-kasus anak pemain sirkus di lingkungan OCI Cisarua Bogor, Jawa Barat. Komnas HAM telah menangani kasus ini sejak tahun 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang 4 hal yang dibacakan. Gak ada yang salah ngomong dugaan itu tapi bahasa. jangan juga dinarasikan bahwa seolah-olah sudah terbukti pelanggaran HAM di situ.
Nah, itu yang kita keberatan. Gimana sih cara Ini berpikirnya? ya Mas ya, rekomendasi Itu Komnas HAM tahun rekomendasi 1997. Komnas HAM Betul. langsung. Dari Ibu Yuli, Bu Lisa sama Pak Anton Nah, juga pegang ya Pak ya? iya. Sainannya ya Pak ya? Ada ini Pak ya? Jadi Di dalam berita tersebut, adanya perdebatan sengit antara pendiri OSI dan penegak hukum atau pendamping hukum dari pemeran OSI di tahun 1997. pada Pak sirkus. Didi, bagi yang lapor di Komnas HAM tidak ada satupun yang ditemukan. Kita boleh ke Oke. Komnas HAM yang Mungkin tahu kita betul dapur minta- di Ayo, dalam ya. silakan. Itu dia, kita butuh pencerahan pada Manik. Ini sebenarnya konteksnya bagaimana pada Manik? Jadi sederhana aja, kalau Oke. ternyata ada kata-kata ada dugaan, itu artinya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 1999 ya, pasal 89 ayat 3, berarti Komnas HAM harus membentuk tim penyelidik ya, untuk memastikan semua dugaan-dugaan itu. Memang ya. Jadi Pengacara sekaligus aktivis HAM itu menekankan TSI dan OSI atau Oriental Circus Indonesia merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum yang sama dalam kasus ini. Ia berkata pihak TSI sudah meminta publik agar memisahkan kedua identitas tersebut. Dalam kronologi tertulis dari pendamping korban, dikatakan bahwa para pemiliki dan pengelola OSI serta di Taman Safari Indonesia mengambil dan memisahkan lebih dari 60 anak-anak berusia 2-4 tahun dari orang tua mereka. Kemudian, di usia 4-6 tahun, mereka diduga dipekerjakan tanpa upah, tidak disekolahkan, dan tidak diberitahu identitas aslinya dan keluarga aslinya. Selanjutnya, kuasa hukum Taman Safari Indonesia atau TSI, Bambang Wijojanto mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami sejumlah dampak setelah kasus dugaan kekerasan terhadap ex-pemain Sirkus Oriental Circus Indonesia atau OSI kembali mencuat ke publik. Bambang menekankan bahwa Taman Safari Indonesia dan OSI adalah dua entitas hukum yang berbeda, namun publik kerap menyamakan keduanya. Di awal munculnya kasus ini selalu disebut OSI atau TSI, padahal itu tidak benar. Secara hukum OSI dan TSI itu entitas yang berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta tanggung jawab hukum diarahkan ke TSI, ujar Bambang di Kementerian Hak Asasi Manusia. Dampak lain dari pelabelan yang keliru itu adalah kerusakan reputasi Taman Safari Indonesia yang selama ini dikenal sebagai lembaga konservasi satwa. Padahal di TSI hak-hak kebinatangan saja dijaga dan dilindungi, tapi sekarang muncul tagar-tagar boikot yang menyesatkan dan merugikan. Ini mencemari nama baik TSI, tegas Bambang, mantan pimpinan KPK yang juga populer dipanggil BW ini. Ia menyoroti dampak sosial ekonomi yang timbul dari sentimen negatif tersebut. Bukan hanya TSI yang dirugikan, para pedagang kecil di sekitaran kawasan Taman Safari juga terdampak akibat berkurangnya kunjungan. Ini efek domino yang tidak boleh diabaikan. Dengan berbagai kerugian tersebut, pihak TSI mendorong agar polemik ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan adil. Kita tidak ingin tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ini justru memunculkan pelanggaran lain, seperti terganggunya hak masyarakat atas pembangunan dan penghidupan. Maka dari itu, kami mendorong agar semua pihak duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini secepatnya, tegas Bambang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Munaf Rizal Manan, menyatakan bahwa kementerian telah memetakan sejumlah jalur penyelesaian yang disusun secara komprehensif demi mencapai keadilan yang diharapkan para ex-pemain. Kata Munaf Rizal di kantor, tadi kami sudah menjelaskan bahwa hasil tidak lanjut pelanggaran ini harus dibaca secara utuh dan komprehensif. Kami menyajikan pemetaan tentang opsi-opsi penyelesaian menuju keadilan, sebagaimana diharapkan mantan pemain OSI, termasuk opsi melalui mediasi, tegas Munaf Rizal. Untuk mengakhiri polemik berkepanjangan ini, Taman Safari Indonesia melalui kuasa hukum Oriental Circus Indonesia, Hamdan Zulfa, menawarkan uang kompensasi sejumlah 150 juta. Dia menegaskan bahwa tawaran tersebut bersifat inklusif, tidak terbatas hanya pada mereka yang hadir dalam mediasi sebelumnya, tetapi terbuka untuk semua ex-anggota
Oriental Circus Indonesia. Pihak OSI menawarkan ke semua dan kami fair. Siapapun ex-OSI yang merasa pernah dirugikan bisa menerima kompensasi ini tentu dengan verifikasi data. Pihak Taman Safari Indonesia atau TSI memberikan klarifikasi terkait dugaan eksploitasi. Ada 4 poin klarifikasi yang disampaikan pihak Taman Safari Indonesia mengenai beberapa tudingan yang ramai diberitakan ke publik. Berikut beberapa tudingan yang dimaksud oleh Taman Safari Indonesia. Yang pertama, pernah diperiksa oleh Komnas HAM pada tahun 1997 terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi anak. Kedua, bahwa Taman Safari Indonesia tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM yang tertuang dalam dokumen pernyataan Komnas Hak Asasi Manusia tentang kasus Oriental Circus Indonesia tanggal 1 April 1997. Yang ketiga, bahwa dalam rekomendasi tersebut, Komnas HAM meminta TSI untuk membayar kompensasi kepada mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Melalui keterangan tersebut, Taman Safari Indonesia meluruskan sejumlah informasi yang keliru, yang kebenarannya tertuang pada dokumen berjudul Pernyataan Komnas Hak Asasi Manusia tentang kasus Oriental Circus Indonesia tertanggal 1 April 1997. Yang pertama, subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah Oriental Circus Indonesia, OSI, dan tidak pernah sekalipun disebutkan di Taman Safari Indonesia. Kedua, pada poin rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia, ayat 4.1, Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk membayarkan kompensasi finansial. Yang ketiga, sebagaimana tertulis dalam poin adalah agar OSI bukan TSI bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Keempat, Komnas HAM meminta agar pelbagai sengketa antara OSI bukan TSI dengan anak-anak mantan pemain sirkus Indonesia agar diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan proses mediasi dan dokumen pernyataan Komnas HAM di atas, TSI menyatakan bahwa mereka bukanlah pihak yang diminta tindakan pertanggungjawaban oleh Komnas HAM. Bunda, TSI juga bukan pihak yang dilaporkan oleh para mantan pemain Oriental Circus Indonesia pada April 1997. Di akhir pernyataan, pihak TSI menghimbau agar seluruh pihak yang menyebarkan informasi tersebut berpatokan pada dokumen resmi Komnas HAM dan bukan kepada pendapat sepihak yang informasinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebelumnya, Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampo, juga sempat buka suara terkait masalah ini. Tony membantah isu tersebut dan mengatakan bahwa memang pernah ada melapor pada 1997, tetapi masalah sudah selesai. Salah satu pemain yang bernama Butet juga menyatakan bahwa ia masih dipaksa tampil saat usia kandungan sudah hampir 8 bulan. Setelah selesai tampil, ia bahkan langsung dipasung. Katanya, itu kan saya dipasung pas main show, selesai saya baru dipasung di waktu tidur malam karena takut saya akan kabur. Terus saya tetap menjalankan aktivitas di usia kandungan kurang dari 8 bulan. Demikian klarifikasi dari pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pekerja sirkus OSI dan detail. Baik, di berita di atas kita dapat melihat perdebatan Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia. Melindungi warga negara atau melindungi manusia, tapi ternyata dia lalai atau abai dan tidak melakukan itu. Itu by omission. Kalau dibahas soal pembiaran, menurut saya begini, tahun 2002 itu lahir Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di OCI masih ada itu anak-anak kecil-kecil, angkatan kelima, yang ada Daniel, sekarang ada di Paris, ada Debbie, anaknya Butet. Saya heran, negara kok membiarkan Komnas HAM yang katanya memantau, ngapain aja? Mestinya ini bukan soal pendidikan yang tidak sekolah di sekolah, bukan. Tidak boleh mempekerjakan anak-anak ini loh, kembalikan ke orang tuanya. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Itu tadi harapan dari Pak Anton agar kasus ini tidak seperti tahun 97 kemarin dan juga bisa berderang-berderang karena kalau ini terbukti seperti kata Pak Dominic, serius kerab ini. Kami akan kembali untuk ada saat lagi.
Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai isu atau berita tentang OSI Oriental Circus Indonesia di Taman Safari di tahun 1970-an. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.